Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mitra Auliasoft dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan channel kami. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendemokan aplikasi untuk Koperasi Desa Merah Putih Terpadu. Nah, jadi di sini yang perlu saya jelaskan, Auliasoft sekarang sudah menyediakan aplikasi untuk semua jenis unit usaha di koperasi desanya. Nah, jadi ada 8 unit usaha di dalam satu aplikasi terpadu ini. Nah, kita langsung saja kita contohkan. Nah, kita tunjukkan caranya. Di sini klik apply, lalu kita klik aplikasi Kopdes MP. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang bisa di cover oleh Auliasoft itu aplikasi induk. Nah, aplikasi induk ini fungsinya untuk mengelola permodalan dan menyalurkan permodalan tersebut ke semua unit usahanya. Misalkan ada unit sembako, unit apotek, klinik, cold storage, logistik, USB atau USBBS. Nah, jadi nanti apabila di koperasi desanya tersebut ternyata hanya memiliki 3 unit usaha, misalkan sembako, apotek, atau logistik dan USB. Nah, nanti silahkan dipergunakan yang diperlukan saja, yang lainnya abaikan. Nah, untuk masuk ke aplikasi induk, caranya di sini tinggal dimasukkan kode jabatan, lalu passwordnya, lalu klik induk. Nah, dia secara otomatis masuk ke aplikasi induknya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya nanti akan kita demokan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi induk untuk Koperasi Merah Putih ini. Nah, caranya seperti ini. Nah, caranya kita kembali lagi yang ke sini ya, ke aplikasi induk. Caranya klik daftar anggota simpanan, ditambah misalkan namanya Dani. Nah, lalu silahkan nanti dilengkapi semuanya. Terus di sini nomor buku anggota misalkan 03. Kita klik di sini simpanan pokok. Nah, seperti ini. Lalu klik simpan. Klik tambah lagi, kita buatkan simpanan khusus. Nah, ini bisa cari data Dani simpanan pokok. Lalu di sini klik simpanan khusus misalkan. Nah, sudah tersimpan, lalu klik simpan. Lalu klik tambah lagi, kita buatkan rekening simpanan wajibnya. Nah, seperti ini. Lalu kita ke arah nomor rekening, kita klik simpanan wajib, lalu kita klik simpan. Nah, sudah atas nama Dani sudah memiliki 3 rekening simpanan pokok, wajib, dan khusus. Kita exit. Kita ke yang nomor 2, transaksi tabungan. Caranya klik tambah, lalu di sini Dani simpanan pokok. Nah, 175 ini untuk sandi transaksi setoran awal
simpanan pokoknya. Nah, ini dia 175. Lalu enter, masukkan 1 juta, enter, lalu klik simpan. Klik tambah lagi untuk input simpanan wajibnya, misalkan simpanan wajib atau simpanan khususnya. Itu klik dari yang simpan khusus dulu. Misalkan ada setoran simpanan khusus, maka di sini silahkan gunakan sandi 177, enter, misalkan 5 juta, enter, lalu klik simpan. Klik tambah lagi untuk input simpanan wajibnya. Nah, ini simpanan wajib, klik selesai. Nah, di sini pilih sandi 174 setoran awalnya. 174, enter lagi. Misalkan simpanan wajibnya 25.000. Lalu enter, kita klik simpan. Nah, seperti ini. Jadi yang bisa diinput di aplikasi induk adalah simpanan pokok, wajib, dan khusus apabila ada simpanan pokok anggota ya. Lalu selanjutnya exit. Selain itu, apalagi yang bisa diinput adalah transaksi penerimaan penyertaan dari desa. Nah, caranya gimana? Ke sini ke map kuning, transaksi keuangan. Nah, selanjutnya di sini klik tambah. Nah, di sini silahkan dicari sandi transaksinya. Nah, di sini sudah ada semuanya. Silahkan sandi-sandi yang dibutuhkan kayak seperti ini. Misalkan penerimaan penyertaan. Ini misalkan dapat modal tambahan dari desa. Nah, pakai 842. Nah, baru dimasukkan keterangannya dari APBD desa, enter, misalkan 78 juta, lalu kita klik simpan. Nah, klik tambah lagi, misalkan pendapatan dari APBN ya, dana desa dari APBN. Nah, silakan. Intinya semuanya untuk transaksi penerimaan atau penyaluran dananya ke unit-unit usaha lainnya, semuanya sudah ada di sini. Tinggal disesuaikan sandi transaksi yang dibutuhkan. Misalkan mau investasi atau pemberian modal ke gerai sembako, nah itu pakai sandi 851. Nah, enter, di keterangannya silahkan diisi pemberian modal ke unit toko misalkan. Nah, 50 juta. Nah, seperti ini. Lalu klik simpan. Begitu juga untuk pemberian modal ke unit yang lain, bisa langsung dicari sandi transaksinya di sini. Nah, investasi ke apotek, ke gerai kantor koperasi, simpan pinjam dan lain sebagainya. Juga kalau memang ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan unit masing-masing usaha itu, silahkan dimasukkan di sini. Misalkan biaya untuk bantuan desa, bantuan sosial, jasa dan bagi hasil, atau apapun itu semuanya sudah ada di sini. Apabila nanti ada yang masih kurang sandi transaksinya, ini nanti akan kita bantu untuk tambahkan dan dibuatkan. Nah, seperti ini. Jadi biaya gerai sembako, apotek desa dan sebagainya semuanya sudah ada. Nah, misalkan ada untuk biaya bantuan ke desa misalkan, atau sosial. Nah, bantuan sosial. Nah, ini misalkan sumbangan atau mungkin bantuan
untuk warga yang meninggal misalkan. Nah, seperti ini, lalu diisi jumlahnya misalkan 500.000. Untuk keluarga. Seperti ini, langsung kita klik simpan. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk sandi-sandi transaksi itu bisa dilihat semuanya di sini. Klik preview. Nah, silahkan diperbesar, kita bisa langsung print dan kita bisa tandai itu apa transaksi apa yang sering kita lakukan, maka nanti di induk ini tinggal ditandai saja. Nah, misalkan penerimaan pinjaman dari bank dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Lalu kita exit, klik icon keluar ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cek di laporan keuangannya. Nah, sini ke map kuning, pilih laporan keuangan. Nah, di sini semua sudah ada neraca saldo, neraca lajur, neraca detail, rugi laba, yang detail, yang tahunan, perubahan modal, neraca saldo yang tahunan, lajur yang tahunan, semuanya sudah ada. Tinggal nanti silahkan ditampilkan atau mau dicetak sesuaikan dengan kebutuhannya, yang mana yang memang dibutuhkan untuk arsip atau pelaporan ke pihak-pihak terkait. Misalkan neraca saldo. Nah, neraca saldo ini adalah menampilkan untuk detail transaksi per akun. Nah, jadi per akunnya seperti ini. Jadi total kredit itu ada nominal 59, maka nanti di kolom total debitnya juga harus balance itu dan seterusnya. Selanjutnya di neraca lajur. Nah, neraca lajur seperti apa tampilannya? Nanti tampilannya seperti ini. Lalu exit, klik ini, neraca detail. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Silahkan diklik mana yang mau ditampilkan, misalkan perubahan modal, lalu klik preview. Semuanya sama ya untuk alur proses membuka laporannya. Nah, seperti ini. Neraca lajur tahunan, klik lalu klik preview. Begitu dan seterusnya. Oke, seperti itulah caranya untuk input data di aplikasi induk dan untuk membuka laporan keuangannya. Selanjutnya kita ke unit toko. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke sini. Kita buka lagi. Nah, kita masuk lagi seperti ini. Misalkan kita mau login ke unit usaha sembako. Nah, tinggal kita klik aja ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita login ke unit sembako atau yang unit tokonya. Nah, seperti ini. Lalu login. Nah, maka seperti ini tampilannya. Dan cara mengoperasikannya, nah, caranya seperti ini. Kita menuju ke aplikasi yang sudah kita buka. Nah, misalkan ini unit tokonya atau unit sembakonya mau melakukan transaksi seperti apa caranya. Ini halaman utamanya seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya di sini klik master data. Nah, kita masukkan nama pemasok barang di tokonya atau suppliernya. Caranya di sini klik ini, daftar supplier, klik tambah. Misalkan suppliernya PT Sumitro. Nah, misalkan. Lalu kita klik simpan.
Nah, seperti ini. Misalkan masih ada lagi, silahkan tambah lagi. Misalkan tidak ada, kita langsung exit. Selanjutnya kita ke daftar item. Ini klik daftar item, kita masukkan data barangnya, klik tambah. Nah, ini silahkan dimasukkan kode barcode yang ada di kemasan produknya. Nah, apabila tidak ada, silahkan nanti dibuat manual. Kalau sudah ada barcode scannernya, silahkan langsung di scan saja. Ini misalkan dihapus dulu, nah langsung di scan. Kalau tidak memiliki barcode scanner, bisa langsung diketik manual. Misalkan nah, kita enter. Nah, enter lagi nama barangnya, misalkan Rinso anti noda yang 250 gram misalnya. Oke, jenis kelompok barang sabun cuci, lalu silahkan satuan barangnya dimasukkan ya. Lalu di sini kode pemasok silahkan dicari PT Sumitro, enter. Lalu harga belinya, nah harga belinya misalkan 1.500. Lalu harga jualnya misalkan 2.500. Nah, seperti ini, langsung kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan. Lalu kita exit, kita ke pembelian. Nah, setelah master data, kita pembelian untuk menentukan berapa stok barangnya. Kita masukkan stoknya dengan cara membeli barang tersebut ke supplier. Caranya ke menu pembelian hutang, lalu daftar pembelian. Nah, di sini. Nah, caranya di sini langsung dicari PT Sumitro, keluar, enter. Masukkan nomor fakturnya. Misalkan seperti ini. Enter. Lalu klik F2 di keyboard untuk menentukan jumlah 46, misalkan C, klik huruf C, atau bisa langsung di scan barcode-nya. Nah, ini info, lalu enter. Nah, selanjutnya kalau masih ada barang lagi, masukkan berapa lagi mau dimasukkan, 35. Enter, klik C, misalkan sabun Gift, keluar, enter. Nah, seperti ini. Total belanjaan 170.500. Lalu kita klik F6 untuk pembayaran cash ke supplier. Nah, status faktur lunas. Selanjutnya kita klik tutup. Sedangkan untuk penjualan, kita bisa langsung cek dulu ya, apakah stoknya tadi udah masuk. Caranya diklik proses data terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita ke menu penjualan. Nah, di menu penjualan ini kita langsung bisa klik daftar penjualan. Nah, di sini. Di sini untuk penjualan umum, yang di sini yang dikategorikan umum adalah yang bukan anggota. Jadi pelanggan selain anggota. Jadi nanti di sini langsung bisa di-scan kode barcode-nya menggunakan barcode scanner. Kalau memang belum ada, langsung klik C. Oh, sebentar, di sini langsung diketik nama barangnya. Misalkan Rinso. Nah, seperti ini. Klik.
selesai, enter. Nah, 2.500. Lanjut kita klik F6 untuk melakukan pembayaran. Misalkan bayarnya menggunakan uang 5.000, enter. Nah, seperti ini otomatis akan muncul kembalian 2.500. Lalu klik enter lagi. Nah, setelah ini ketika sudah terhubung ke printer, dia akan langsung otomatis ngeprint. Nah, ini karena memang belum ada printernya, pengaturan printernya saya save ke file PDF. Nah, ini kita cek nanti seperti apa struknya. Nah, struknya nanti seperti ini. Jadi nanti terprint bentuknya seperti ini. Apabila nanti memang belum sesuai dengan keinginan, nanti bisa konfirmasi, akan kita bantu untuk sesuaikan struknya, formatnya. Oke, selanjutnya kita klik tutup. Kita penjualan ke anggota misalkan. Nah, sekarang ke ini, kalau penjualan ke anggota yang paling kiri, diklik. Nah, di sini langsung klik C untuk mencari data anggotanya. Ada enggak? Nah, ini misalkan ada atas nama Baharudin, lalu enter. Nah, kalau seperti ini, untuk memasukkan berapa jumlah barang yang dibeli, klik F2. Misalkan 6, enter, lalu klik C. Sabun, keluar, enter, lalu klik C lagi. Rinso, ketik di sini, Rinso, enter. Nah, totalnya 24.100. Lalu klik F6 di keyboard, masukkan misalkan bayarnya 30.000, enter, kembalian 5.900, lalu enter. Dan otomatis terprint. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita klik tutup. Nah, untuk detailnya nanti apabila ingin tahu detail transaksi atau cara mengoperasikan yang unit toko, silahkan nanti konfirmasi di WA grup supportnya. Nanti akan kita kirimkan video tutorial yang keseluruhannya. Jadi kalau di sini kita ulas sekilas saja. Kita klik proses data terlebih dahulu, klik proses. Nah, sekarang kita ke menu laporan, kita cek penjualan, laporan penjualan. Nah, misalkan kita cek dari 01, review penjualan semua toko. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti di sini akan ada keterangan yang cash, yang kredit dan sebagainya, semuanya akan muncul. Keluar. Lalu laporan kas. Nah, laporan kas misalkan mau dilihat dari 01, di sini langsung preview rekap penjualan. Nah, jadi laporan EOD kasirnya itu seperti ini. Akan muncul keuntungan penjualan, modalnya sekian, penjualan totalnya sekian. Keluar. Lalu laporan keuangan seperti apa tampilannya? Di sini ada neraca saldo, preview. Nah, seperti ini tampilannya neraca saldo. Lalu ada neraca berjalan. Klik preview. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu ada laba rugi bulanan, preview. Nah, tampilannya seperti ini. Keluar. Lalu perubahan modal, apabila memang dibutuhkan nanti laporan per 4 bulan sekali, di sini juga sudah kami siapkan. Perubahan modal berjalan, preview. Nah, seperti ini. Terus neraca saldo tahunan, review. Nah, seperti ini hasilnya.
Lalu ada laba rugi tahunan, tampilnya seperti ini. Lalu ada laporan arus kas berjalan, nah, tampilannya dia seperti ini. Misalkan nanti ada yang kurang jelas, silahkan konfirmasi, akan segera kami bantu. Nah, selanjutnya kita exit. Lalu kita ke laporan piutang, isinya seperti apa? Kita klik bulan berjalan, lalu preview. Nah, seperti ini. Jadi ada nama Barudin yang masih memiliki piutang 24.400. Jadi nanti apabila ada banyak anggota yang hutang, maka semuanya katanya akan muncul dan saldo hutangnya seperti itu. Ada laporan hutang. Nah, laporan hutang ini adalah hutang kita ke supplier, ke pemasok. Karena kita tidak ada, maka di sini juga nanti tidak akan muncul. Nah, seperti ini. Lalu kita ke laporan stok. Kita cek laporan stoknya apakah juga tadi yang sudah masuk rinso. Nah, ini dia 44 karena tadi berkurang berapa, rinsonya tadi berkurang 5 ya kalau nggak salah, berapa. Nah, seperti ini. keluar. Nah, laporan anggota ini apabila memang dibutuhkan, apabila keanggotaannya di toko itu menggunakan sistem top up, nah, untuk belanjanya gitu. Jadi nanti bisa langsung dilihat di sini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya seperti inilah untuk proses penginputan unit toko. Oke, selanjutnya untuk unit usaha yang lainnya, kita balik lagi ke sini. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Lalu misalkan kita masuk ke unit usaha apotik. Nah, ketika klik di apotik, lalu kita di sini pastikan di sini dia muncul, lalu kita login apotiknya. Nah, lalu klik login, verifikasi masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi untuk unit apotik itu sistem operasionalnya, transaksinya itu sama dengan yang unit toko atau sembako ya teman-teman. Silahkan dipelajari unit usaha yang sembako tadi yang sudah kita ulas, lalu terapkan, jadi sama prosesnya. Lalu kita balik lagi ke sini untuk login unit usaha yang lainnya. Nah, misalkan klinik. Nah, klinik itu kita klik klinik. Lalu di sini silahkan, nah ini karena memang di awal belum aktivasi, kita klik bulannya dulu, aktivasi bulan Mei. Lalu di sini login, masukkan kode jabatan dan password, lalu masuk. Nah, untuk klinik ini dia menggunakan sistem jasa ya. Nah, untuk jasa itu nanti yang membedakan dia di master data ini. Nah, di sini klik daftar item. Nah, seperti ini contohnya. Lalu caranya di sini klik tambah. Nah, misalkan rawat
inap. Nah, misalkan rawat inap. Nah, rawat inap, bentar, maaf. Kode barangnya misalkan 002. Enter. Nah, lalu di sini klik jasa. Nah, selanjutnya di sini misalkan suatu contoh periksa kesehatan. Nah, nama barang itu periksa kesehatan, jenis kelompok kesehatan misalkan. Nah, lalu di sini dimasukkan satuan barang itu. Di sini caranya, kalau perhitungannya itu apakah per sekali periksa atau nanti seperti apa. Nah, nanti silahkan diisikan di sini. Nah, kedatangan misalkan per kedatangan atau per periksa. Nah, seperti ini. Satuan barang per periksa. Nah, lalu di sini pada pemasok tunai, lalu diisikan berapa harganya per sekali periksa, misalkan 150.000. Nah, seperti ini, lalu klik simpan. Nah, jadi alurnya sama dengan yang toko ataupun apotik, cuman yang membedakan di sini untuk jasa, saat memasukkan data barang klik centang jasa seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana cara mentransaksikannya apabila ada pasien yang datang mau periksa kesehatan. Nah, jadi di sini nanti untuk biaya untuk pemeriksaan, pengobatan dari dokter dan lain sebagainya. Jadi di luar untuk harga obat itu semuanya disimpan di sini seperti ini caranya, lalu klik centang jasa. Nah, kalau sudah kita exit. Nah, kita ke menu penjualan. Nah, di sini kita masukkan daftar anggotanya dulu. Nah, jadi kita masuk ke, bahasanya kalau di klinik bukan anggota tapi langsung ke pasien. Caranya bagaimana, kita klik di sini pasiennya, tinggal nanti untuk pasiennya itu mau dimasukkan atau tidak namanya gitu. Kalau umum dia langsung aja ke sini. Nah, seperti ini. Lalu klik enter. Nah, lalu dimasukkan di sini klik huruf C. Nah, misalkan di sini periksa kesehatan, keluar, lalu enter. Nah, seperti ini 150, lalu bayar tunai. Nah, sekarang klik F6, 150.000, lalu enter. Nah, seperti ini. Ini nanti kalau sudah terkoneksi dengan printer, maka dia otomatis langsung ngeprint gitu.
Kita cancel karena kita di sini aplikasinya atau komputer kita belum terkoneksi ke printer, jadi dia mengarah ke apa namanya, print PDF. Nah, seperti itu caranya. Untuk laporannya dia otomatis juga langsung bisa kita lihat di sini laporan penjualannya. Nah, laporan penjualan ini adalah penjualan jasanya, lalu klik preview smart toko. Nah, di sini. Jadi laba masuk ke apa, pendapatan penjualan tadi dia masuk ke laba seperti ini. Jadi nanti untuk implementasi yang unit usaha klinik ini nanti akan kita bantu step by stepnya, kasus by kasusnya, dan nanti silahkan ketika sudah menggunakan aplikasi Auliasoft, konfirmasi di WA group supportnya, nanti ketika ada kendala langsung kita bantu. Nah, ke laporan keuangan, neraca saldo, klik preview. Nah, seperti ini. Nah, ini neracanya. Jadi nanti semua laporan sudah bisa ditampilkan secara otomatis real time. Nah, ini sekilas untuk operasional klinik. Selanjutnya kita login lagi. Misalkan kita masuk ke cold storage atau logistik. Nah, ini untuk keduanya ini aplikasinya caranya itu sama dengan yang unit sembako. Jadi nanti silahkan dipelajari yang unit toko ini, dan nanti juga akan kita bantu saat implementasi untuk trainingnya sampai bisa. Jadi nanti ketika pembelian aplikasi ini kita akan berikan free support online selama 1,5 tahun. Nah, oh iya, ini perlu saya sampaikan juga untuk aplikasi yang all-in-one ini hanya bisa akses untuk satu komputer dan tidak bisa terhubung atau terkoneksi antar unit ya. Nah, jadi memang aturan mainnya untuk masing-masing unit ini harus bisa mengoperasikan dan harus memiliki pencatatan keuangan tersendiri. Jadi nanti ketika melaporkan datanya ke atasan atau mungkin ke pihak terkait atau mungkin ke pihak dinas, nah, maka nanti masing-masing unit ini nanti harus bisa melaporkan laporan keuangan unit usahanya masing-masing dan juga induknya. Nah, seperti itu. Nah, induk ini fungsinya untuk mengelola permodalan. Misalkan ada permodalan dari pihak penyertaan dari pihak desa atau mungkin dari APBN. Nah, semuanya nanti inputnya di aplikasi induk ini. Nah, jadi nanti aplikasi induk ini nanti diinstal di komputer salah satu pengurus koperasi merah putih, misalkan bendahara. Nah, nanti yang mengoperasikan koperasi induk, baru nanti unit usahanya itu dikelola oleh masing-masing staf yang berkewenangan yang ditunjuk untuk mengoperasikan unit usahanya masing-masing. Nah, oke, selanjutnya untuk unit USB dan USBPS itu sama, cara loginnya juga nanti seperti ini. Nah, kalau sudah maka kita tinggal ini kita login. Oke, sebentar.
Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 unit. Nah, untuk USB ini unit usaha simpan pinjam, ini yang USB adalah untuk yang versi umum. Kalau yang versi syariah itu ada yang di USBPS ini. Nah, caranya seperti ini. Login, lalu kita login. Nah, seperti ini. Lalu cara mengoperasikannya untuk USBPS ini atau yang USB itu kurang lebih hanya yang membedakan adalah kalau USBPS itu menggunakan sistem syariah, kalau USB itu menggunakan sistem konvensional. Nah, caranya sekilas seperti ini. Selanjutnya adalah ke daftar anggota simpanan. Nah, di daftar anggota simpanan ini caranya pertama klik tambah. Silahkan masukkan nama sesuai nama lengkap yang ada di KTP. Intinya masukkan identitas sesuai dengan nicknya di sini untuk membuatkan rekening simpanan pokok. Karena dalam versi yang aplikasi ini, langkah awal menjadi anggota itu harus menjadi anggota yang memiliki saldo simpanan pokok, karena memang perundang-undangan koperasi syarat utama menjadi anggota harus mempunyai saldo simpanan pokok. Kita masukkan langkah awal, kita ulang lagi, kita klik batal dulu. Caranya klik tambah nama Sundari, tanggal Makassar, misal tanggal 01/11/1980, alamat semisal Kampung Pelabuhan, telepon, lalu kecamatan Seruyan Hilir, kota Madya, Seruyan, misal seperti ini. Nah, nomor rekening bank opsional, kalau ada silahkan diisi, kalau tidak ada abaikan. Selanjutnya kita klik nomor rekening di sini terlebih dahulu, pilih simpanan pokok. Nah, simpanan pokok. Ketika di sini simpanan pokok menunjukkan dengan ujung nomor urut 03, maka ini harus dimasukkan ke dalam nomor buku anggota di sini. Masukkan 3, misal seperti ini. Nah, tanggal NBA abaikan, opsional. Nah, di sini sudah menikah, jumlah tanggungan opsional, nama ahli waris opsional juga. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah nomor 3. Selanjutnya kita masuk atau kita daftarkan lagi, registrasi lagi atas nama Sundari untuk simpanan wajibnya. Caranya klik tambah, cari data. Nah, di sini cari namanya Sundari. Nah, ini dia simpanan pokok. Nanti secara otomatis nomor buku anggota atau NBA-nya sudah terbentuk dari bawaan data di simpanan pokoknya. Selanjutnya di sini nomor rekening kita klik simpanan wajib. Lalu klik simpan. Lalu klik tambah lagi, cari data lama.
Sundari, selesai. Nomor rekening pilih simpanan sukarela. Atau di sini misal simpanan Tamara. Tamara itu tabungan masyarakat ya. Lalu kita klik simpan. Oke, sudah selesai. Kita sudah membuatkan 3 nomor rekening atas nama Sundari, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Ini kita contohkan. Kalau kita ketik Sundari, nah maka di sini sudah ada 3 nomor rekening yang sudah kita buatkan. Yang pertama itu adalah simpanan pokok, wajib, dan simpanan Tamara. Nah, simpanan Tamara ini karena mengambil data dari simpanan pokok, maka nomor buku anggotanya pun mengikuti otomatis dari bawaan simpanan pokoknya. Oke, selanjutnya exit. Di sini selanjutnya pilih transaksi tabungan. Nah, caranya di sini klik tambah. Di sini pilih namanya Sundari. Kita pilih simpanan pokok terlebih dahulu setorannya. Nah, ini dia Sundari. Ketemu simpanan pokok. Enter 1 juta. Lalu klik simpan. Klik tambah lagi. Pilih nama Sundari simpanan wajib. Nah, oke. Nah, yang tadi kalau simpanan pokok sandinya 175, kalau simpanan wajib itu sandinya 174. Nah, setoran awal. Nah, nanti ketika sudah berjalan, setoran berikutnya itu sandinya adalah 114 bukan 174. Kalau 174 adalah setoran awal, setoran berikutnya 114. Lalu enter, klik isi 50.000. Enter lagi, lalu kita klik simpan. Lalu kita klik tambah lagi untuk setoran simpanan Tamara. Sundari. Nah, ini simpanan Tamara. Klik selesai. Nah, di sini untuk yang setoran Tamara itu kodenya 171. Nah, lalu enter, setorannya semisal 3.500.000. Lalu kita klik simpan. Nah, sudah selesai. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita cek apakah data transaksi tadi sudah tersimpan di register. Kita klik proses tabungan harian terlebih dahulu. Nah, saat klik tabungan, proses tabungan harian ini jangan lupa klik juga atau dicentang juga proses rekap tabungan dan pinjaman. Oke, konversi berhasil. Silahkan periksa pada folder laporan. Oke. Nah, kita cek dulu di folder laporan. Mana laporan ini dia? Nah, ini yang hari ini tanggal 20. Nah, ini sama ini. Register nominatif. Kita buka. Nah, seperti ini. Sudah ada 3 nama yang sudah terdaftar. Simpanan pokoknya 1 juta sudah bayar. Simpanan wajibnya 50.000 per bulan. Khusus nggak ada. Sukarela ini ada atas nama Sundari 3.500.000. Nah, total maka di sini sudah muncul. Nah, pinjaman karena belum ada, maka di sini nominalnya 0 saldonya. Lalu kita cek lagi tagihan wajibnya.
Nah, tagihan wajibnya kita lihat Sundari. Nah, ini dia. Ada 3 nama yang setoran pokok 1 juta, 1 juta sudah. Sundari sini juga setoran wajibnya 50.000. Nah, tagihan yang sudah dibayar adalah 1 juta plus 50.000. Untuk totalnya di sini karena memang masih baru setoran awal, di sini yang sudah masuk lunas adalah yang 1 juta. Sedangkan yang di sini untuk tagihan 50.000 ini karena sistemnya tiap bulan, maka di sini belum muncul. Ketika nanti sudah berjalan di bulan berikutnya, maka nanti di sini akan muncul total. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke aplikasi lagi. Kita cek registernya, register tabungan. Kita cek tabungan sukarela. Bulan Maret, pilih preview normal. Nah, di sini untuk simpanan sukarela atas nama Sundari, Suryansah, dan Sukamto semua totalnya ada 13.600.000. Jadi ketika nanti sudah ada puluhan, ratusan, atau mungkin bahkan ribuan anggota, semuanya akan terinci dengan jelas di sini. Jadi nanti akan muncul semua nominalnya, masuk berapa, keluar berapa, dan saldo akhir berapa, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar anggota pinjaman. Nah, step berikutnya adalah kita input bagaimana caranya memasukkan data pinjaman. Ke map merah, klik daftar anggota pinjaman. Caranya klik tambah, kita cari data tabungan. Semisal atas nama Sundari, kita ambil data dari simpanan Tamara. Jangan simpanan sukarela atau simpanan wajib pinjaman. Karena nanti suatu saat saldo dari tabungan ini dipergunakan untuk pembayaran angsuran. Nah, sedangkan kalau simpanan wajib atau simpanan pokok kan tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota. Kita pilih simpanan Tamara atau sukarela. Nah, seperti ini muncul nomor buku anggotanya. Selanjutnya di sini kita klik pinjaman anggota. Di sini pilih kelompok pinjaman umum. Di sini pilih AO bulanan. Lalu kita klik simpan. Exit. Step berikutnya adalah daftar akad. Klik daftar akad, cari data, pilih Sundari, oke, ketemu, lalu klik edit. Nah, masukkan di sini, semisal 5 juta. Nah, masukkan semisal besar jasa pinjaman selama 1 tahun semisal 24% totalnya. Oke, enter. Maka akan muncul nominal senilai 1.200.000. Pinjaman yang keberapa? Ke 1. Semisal di sini jangka waktu ketik 12 bulan, semisal 12. Kalau 2 tahun maka silakan diisi 24. Begitu dan seterusnya. Selanjutnya sistem angsuran flat, klik bulanan. Nah, di sini wajib pokok yang harus dibayar sekian, wajib jasa totalnya ada 51666. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nama agunan harus diisi, semisal ada agunan silahkan nanti dimasukkan di kolom sini. Kalau tidak ada langsung kita klik simpan. Lalu kita buatkan kartu angsuran. Nah, menghapus kartu lama. Oke. Kartu angsuran kita buatkan, lalu preview kartu. Nah, nanti hasilnya inilah nanti yang harus kita print out dan kita berikan ke anggota untuk bisa menjadi acuan mereka ketika nanti saatnya sudah
jatuh tempo bayar angsuran. Nah, sekian yang harus dibayar total, nanti sisa sekian angsuran yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai lunas. Seperti ini. Oke, sekarang exit. Lalu transaksi pencairan ke map merah lagi, yaitu selanjutnya transaksi pencairan. Caranya klik tambah. Di sini pencairan piutang konsumtif. Di sini pilih namanya Sundari. Nah, 5 juta, 1.200.000. Semisal ada administrasi silahkan dimasukkan, kalau tidak ada silahkan langsung klik simpan. Nah, selanjutnya exit. Nah, ketika mau melihat data simpanan dan pinjaman anggota dalam satu buku, itu bisa langsung di sini di menu kasir, pilih kartu anggota. Di sini klik cari anggota, pilih nama Sundari. Nah, simpanan pokok ya, Sundari cari yang simpanan pokok. Selanjutnya klik selesai. Oke. Lalu di sini klik preview kartu. Nah, seperti ini hasilnya. Simpanan pokok 1, simpanan wajib 50.000, simpanan sukarela 3.500.000, simpanan khusus kosong, simpanan berjangka 0, dan piutang pinjaman totalnya 6.200.000. Tanggungannya yang belum dibayar 6.200.000 ini adalah total dari pokok 5 juta dan jasa 1.200.000. Nah, inilah yang harus dibayar dan dilunaskan oleh saudara Sundari ini. Oke, selanjutnya exit. Untuk exit klik keluar. Lalu kita cek di registernya atau kita proses dulu pembiayaannya. Yang keenam, klik proses pembiayaan. Lalu klik proses. Selesai. Selanjutnya register pembiayaan. Laporan, register, preview normal. Nah, maka di sini akan muncul namanya dan tanggal realisasinya, tanggal jatuh temponya, besar pembiayaannya, besar jasanya, saldo awal, saldo jasa, pokok. Nah, angsurannya semuanya di sini sudah lengkap rinciannya. Maka total saldo akhir yang sudah keluar nominalnya dari keseluruhan anggota adalah 11 juta. Dan jasa yang belum terbayar adalah 26.80.000. Oke, selanjutnya close, selesai. Tab berikutnya bagaimana cara pembayaran angsuran ketika nanti sudah jatuh tempo atau sudah saatnya bayar angsuran. Jadi seolah-olah 1 bulan kemudian saatnya bayar angsuran. Tetap ke map merah, langsung klik transaksi angsuran. Caranya klik tambah, cari datanya. Nah, semisal di sini namanya Sundari, selesai. Di sini angsuran klik angka 1 ini adalah sama dengan bayar angsuran untuk 1 kali angsuran. Nah, kalau nanti bayarnya double karena mungkin bulan kemarin ada yang nunggak tidak bayar, maka nanti bisa diisi 2, misal contoh seperti ini. Nah, maka di sini akan terakumulasi. Nah, karena ini kita contohkan untuk bayar 1 kali angsuran diisi 1. Nah, nanti jumlahnya otomatis akan muncul seperti ini. Lalu kita klik simpan. Data Anda sudah tersimpan. Nah, untuk melihat data kita sudah cek di transaksi pembiayaan.
Nah, di sini maka akan muncul. Nah, ini yang tanggal 20 mungkin tanggal 20 ada 5 juta. Ini penjualan jasa 1 juta lembaran angsuran. Ini adalah angsuran jasanya. Berarti data sudah masuk. Oke, selanjutnya klik X. Saatnya kita cek laporan keuangannya. Nah, ini saatnya untuk kita melihat laporan keuangan versi Permenkop nomor 2 tahun 2024. Caranya di map kuning, pilih laporan keuangan. Nah, ini dia. Update terbaru ada neraca nomor 2 tahun 2024, laba rugi nomor 2 tahun 2024, laba rugi tahunan, perubahan modal, laporan arus kas nomor 2 tahun 2024. Juga ada laporan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kalau yang lama itu tidak ada perubahan. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk yang terbaru ini adalah tambahan penyempurnaan. Jadi laporan yang dulu masih tetap digunakan, namun nanti ketika ada permintaan dari pihak-pihak dinas terkait mungkin minta laporan keuangan neraca yang versi nomor 2 tahun 2024. Nah, tinggal nanti diklik aja ini. Seperti ini, lalu klik preview. Nah, nanti bentuknya laporannya seperti ini. Kas dan setara kas, piutang pinjaman, lalu penyisian pinjaman. Nah, seperti ini. Aset lain, total aset liabilitas, uang bunga dan sebagainya. Nah, ini dia. Total liabilitas dan equals adalah 16.790.000. Oke, seperti ini. Kita exit. Kita cek laba rugi nomor 2 tahun 2024. Nah, seperti ini. Pendapatan bunga 100.000, pendapatan usaha 200 jumlah partisipasi anggota 320.000, beban bunga atau beban administrasi dan umum. Nah, seperti ini. Yang tingginya ini penghasilan komprehensif adalah 150.000 gitu di sini. Oke, kita exit. Seperti inilah laporan laba rugi dari Permenkop nomor 2 tahun 2024. Untuk laba rugi tahunan sama sih tampilannya, cuman yang membedakan nanti kalau yang tahunan ini adalah total dari akumulasi tahun berjalan. Dari misal Januari, Februari, Maret itu nanti semuanya akan muncul di sini. Sedangkan untuk yang SHU tahun lalu maka nanti akan muncul di sini. Itu. Oke, close. Kita cek lagi perubahan modal. Seperti apa perubahan modal? Coba kita cek. Nah, seperti ini. Jadi perubahan modal itu di sini langsung muncul datanya simpanan pokok di bagian kelompok simpanan pokok di sini ada 3 juta. Nah, ini sebagai modal tetap. Saldo Desember tahun berjalan maka masih tetap nilainya 3 juta karena belum ada penambahan lagi. Tadi ada penambahan 1 yaitu 1 juta, yang sebelumnya ada 2. Harus 150 ini adalah di simpanan wajib. Kelompok di bagian kelompok simpanan wajib muncul 150 itu karena ada pembayaran 3 orang 50.000 kali 3. Lalu SHU ini adalah pendapatan tahun berjalan. Pendapatan per bulan atau per tanggal bulan hari ini maka ada
Oke, selanjutnya exit. Ini kita buka laporan arus kas nomor 2 tahun 2022. Oke. Nah, preview kas standar, preview kas nomor 2 tahun 2024. Kalau yang standar masih tidak ada perubahan, sama seperti biasanya yang sudah pernah kita gunakan. Lalu selanjutnya preview kas nomor 2 tahun 2024, seperti ini bentuknya. Nah, inilah yang membedakan laporan keuangan Permenkop nomor 2 tahun 2024 dengan yang terdahulu. Nah, jadi laporan-laporan seperti ini nanti kita cetaknya print out ya sesuai dengan kebutuhannya. Ketika nanti memang dibutuhkan dari pihak dinas terkait mungkin meminta yang versi Permenkop nomor 2 tahun 2004, tinggal di print aja seperti ini nanti dan langsung kita berikan kepada pihak yang membutuhkan. Oke, selanjutnya exit preview tahunan 2 preview tahunan, maka nanti hasilnya adalah akumulasi dalam 1 tahun. Semisal dari mulai Januari, Februari, Maret dan seterusnya nanti akan muncul semua datanya di sini nominalnya. Nah, kalau tampilannya sama, cuman nanti nominalnya lah yang membedakan. Karena adalah akumulasi dari tahun berjalan. Oke, selanjutnya exit. Selesai. Nah, seperti itulah caranya dari penginputan data simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman, akad, pencairan sampai pembayaran angsuran. Selanjutnya di sini sampai kita tampilkan laporan keuangannya versi neraca nomor 2 tahun 2024, laba rugi nomor 2 tahun 2024, laba rugi tahunan yang versi nomor 2 tahun 2024 dan seterusnya semua sudah kita ulas. Oke, selanjutnya selesai. Seperti itulah uraiannya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selanjutnya silahkan dipraktekkan dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang USB. Lalu yang USB PS itu caranya seperti ini. Langkah berikutnya adalah ke daftar anggota SIM. Kabupaten Sidoarjo. Nah, selanjutnya ini yang membedakan NBA, nomor buku anggota ini harus diisi. Nah, kalau yang versi biasa ini tidak diisi, tidak ada, maka di sini harus ada. Nah, setelah ini kita klik ke nomor rekening dahulu, kita pilih simpanan pokok. Nah, teman-teman harus simpan pokok terlebih dahulu yang dibuat, nggak bisa membuat langsung simpanan wadia umum. Jadi syaratnya harus punya simpanan pokok terlebih dahulu. Nah, simpanan pokok, lalu di sini nomor NBA-nya semisal 0001. Nah,
lagi meningkat. Jumlah tanggungan ini opsional, nama ahli waris opsional. Lalu selanjutnya klik simpan. Nah, kalau muncul semacam ini, data sudah ada, lakukan sinkronisasi harian, klik OK. Ini klik batal, exit, lalu di sini menu admin, pilih sinkronisasi awal hari. Nah, oke, sudah selesai seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat rekening simpanan wajib. Tetap ke map hijau daftar anggota simpanan lagi. Caranya klik tambah, cari data lama, pilih data ini. Oke. Lalu di sini pilih simpanan wajib. Nah, ketika diklik simpanan wajib, otomatis nomor rekening ini berubah, namun nomor NBA-nya ini tetap tidak berubah. Lalu klik simpan. Klik tambah lagi untuk membuatkan rekening simpanan wadiah. Caranya cari data, setelah klik tambah, cari simpanan pokoknya, selesai. Nah, ini nomor NPL-nya tetap 1. Lalu di sini pilih wadiah umum. Nah, yang berubah hanya nomor rekeningnya saja, yang lainnya tetap sama. Lalu klik simpan. Nah, sekarang kita buatkan satu nama lagi, contoh nama yang berbeda. Caranya klik tambah, Siti Romlah, Surabaya 23/1980. Alamat Jalan Irian nomor 12, kode pos, terus nomor telepon, Kecamatan Tandes, Surabaya. Nah, selanjutnya di sini pilih nomor rekening simpanan pokok. Nah, selanjutnya di sini karena tadi untuk NPA-nya 001 sudah digunakan, baru nomor NPA-nya dilanjutkan dengan nomor berikutnya 0002. Nah, selanjutnya klik simpan. Nah, seperti ini. Otomatis sudah ada dua nama, satu Ridwan, satu Siti Romlah. Klik tambah lagi untuk membuat rekening simpanan wajibnya. Caranya klik tambah, cari data, lalu pilih Siti Romlah, lalu klik di nomor rekening, pilih simpanan wajib, lalu klik simpan. Klik tambah lagi untuk membuatkan rekening wadiah, Siti Romlah. Selesai. Lalu di sini pilih wadiah umum. Otomatis nomor rekening berubah, tapi nomor buku anggota tidak berubah. Tetap klik simpan. Oke, selanjutnya exit. Kita ke menu transaksi. Transaksi tabungan. Ke map hijau transaksi tabungan. Nah, sebelum transaksi kita lakukan proses tabungan harian terlebih dahulu untuk melihat tagihan yang harus dibayar anggota. Proses tabungan harian, klik all, klik juga proses rekap tabungan dan pinjaman, klik proses, oke, cek di folder laporan. Nah, sekarang kita cek di folder laporan. Nah, ini dia. Ini tanggal 24. Nah, ini 24 ini ada 2 ini. Nah, ini nominatif dengan tagihan wajib. Kita buka yang nominatif dulu, seperti apa tampilannya Excelnya. Nah, seperti ini. Jadi akan
muncul dua nomor rekening atas nama Ridwan dan Siti Romlah. Nah, di sini ada simpan pokok, wajib, butuh, sukarela, berjangka, simpanan dan pinjaman. Ini nanti kalau memang sudah berjalan, maka nanti nominalnya pun akan muncul di setiap tagihan ataupun pembayaran yang dilakukan. Selanjutnya tagihan wajibnya kita buka. Nah, ini dia. Saldo awal 0, setoran 0, tarikan 0, saldo akhir 0. Nah, tanggal registrasinya itu tanggal 24. Nah, total tagihan itu yang harus dibayar adalah 1 juta plus 50.000 seperti ini. Ya, 50.000 simpanan wajib, 1 juta simpanan pokok. Nah, ini atas nama Ridwan, semua belum bayar. Total yang harus dibayar adalah 1 juta, dan ini masih sisa yang belum terbayar adalah 1 juta. Nah, sekarang kita lakukan setoran simpanan pokok yang biasanya nanti di sini pun akan muncul nilai sisa wajibnya adalah 0. Kita close dulu, nanti kita convert ulang. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita ke aplikasi, ke map hijau transaksi tabungan. Caranya klik tambah, di sini cari datanya. Nah, kalau di sini tidak bisa ditemukan seperti ini, itu biasanya karena terlalu lama dari mulai saat registrasi tidak langsung ditransaksikan. Nah, tidak ditemukan seperti ini, caranya adalah kita klik butter terlebih dahulu, lalu exit, kita ke menu tabungan, tabel anggota. Nah, di sini ada menu buka rek. Caranya seperti ini, cari datanya atau diarahkan kursornya ke sini dari mulai yang paling atas. Nomor 1 buka rek. Oke, nomor 2 buka rek. Oke, nomor 3 buka rek juga. Oke, buka. Ya, buka rek semua. Lalu di sini juga buka rek. Nah, sekarang exit ke transaksi tabungan lagi. Klik tambah. Di sini cari nomor rekening, maka di sini otomatis akan muncul Ridwan simpanan pokok. Ketemu, enter 175 untuk sandi transaksinya. Setoran awal simpanan pokok 1 juta. Lalu klik simpan. Tambah lagi ini Siti Romlah. Oke, enter 1 juta lagi, enter, lalu simpan. Tambah lagi simpanan wajib. Nah, Ridwan simpanan wajib, ini dia. Selesai. Oke, 174, enter, 50.000. Klik simpan, klik tambah lagi Siti Romlah simpanan wajib. Oke, enter lagi 50.000, lalu klik simpan. Selanjutnya setoran simpanan wadiahnya, klik tambah. Mana simpanan wadiah? Ini dia, Ridwan wadiah umum. Oke, enter 171 untuk reken sandi transaksi setoran awal simpanan wadiah, misal 5 juta. Oke, klik simpan, klik tambah lagi untuk setoran simpanan wadiah Siti Romlah. Nah, ini dia, klik selesai, enter misal 2.600.000.
Oke, lalu simpan. Nah, sudah selesai untuk penginputan data simpanan pokok dan wajibnya. Selanjutnya exit, kita cek lagi di laporan Excel tadi ke proses tabungan harian, proses tabungan dan pinjaman. Oke, cek laporan, silahkan periksa pada folder laporan, lalu oke, selesai. Selanjutnya kita kembali lagi ke folder laporan. Nah, ini dia tagihan wajibnya, kita buka. Nah, seperti ini. Maka otomatis sisa wajibnya 0 karena sudah terbayarkan semua. Nah, ini dia tagihannya yang sudah masuk. Saldo akhirnya adalah 1.050.000 dan 50. Nah, ini ada setoran masuk sekian. Oke, selanjutnya kembali ke aplikasi. Caranya untuk menghapus transaksi apabila ada kesalahan atau mengedit bagaimana? Nah, caranya tetap di transaksi tabungan. Nah, semisal tadi setorannya kita contohkan yang ini ya, CD-ROM lah yang 2.600.000 ini salah. Harusnya itu semisal 26 juta tapi kok cuma tertulis 2.600.000. Gimana caranya? Caranya dia klik hapus. Yes, setelah terblok hijau lalu klik back, lalu klik yes. Nah, selanjutnya transaksikan lagi. Caranya sama seperti tadi, klik tambah, cari nomor rekeningnya, CD-ROM lah, selesai. Oke, pilih sandi transaksinya 175171 ya untuk simpanan wadiah. Nah, 171 enter. Terus misal 26 juta. Nah, oke, selanjutnya klik simpan, lalu exit. Kita ke step berikutnya adalah ke daftar anggota pinjaman untuk realisasi pembiayaan. Ke map merah daftar anggota pinjaman. Caranya klik tambah. Nah, di sini tinggal dicari data tabungan pinbook. Nah, untuk yang digunakan adalah rekening wadiah umum. Jangan gunakan rekening simpanan pokok, karena nanti untuk rekening wadiah ini bisa diambil sewaktu-waktu untuk pembayaran angsurannya. Nah, kalau simpanan pokok dan simpanan wajib tidak bisa, maka harus punya rekening simpanan wadiah. Selanjutnya klik selesai. Nah, seperti ini, maka otomatis di sini NBA-nya juga akan muncul. Selanjutnya di sini pilih, misal kita gunakan akad murabahah. Nah, murabahah di sini kode pembiayaan 3. Lalu di sini pilih kelompok jual beli. Nah, selanjutnya klik simpan. Klik tambah lagi, cari data satu lagi, data tabungan CD-ROM lah. Nah, sudah otomatis muncul. Nah, kita untuk yang CD-ROM lah ini coba kita gunakan akad yang berbeda, yaitu akad gadai. Nah, bisa langsung kita klik gadai. Di sini pilih, nah, kode pembiayaannya 010 dan di sini pilih untuk usaha. Lalu klik simpan. Nah, jadi di sini sudah ada dua nama dengan akad yang berbeda, yang satu murabahah, yang satu kodrahan. Selanjutnya exit. Ke step berikutnya di map merah daftar akad. Caranya daftar akad ini adalah cari data. Nah, oke, selanjutnya klik edit. Nah, di sini silahkan diisi 2.500.000 misal.
Nah, untuk besaran marginnya semisal 24% total keseluruhan, nah maka akan muncul nominal 600. Untuk pinjaman yang ke satu, lalu di sini pilih semisal 2 bulan. Selanjutnya kita tambah akad lagi, yang satu lagi atas nama Siti Romlah yang akad rahan. Nah, nanti di dalam daftar akad ini nanti perlakuannya berbeda. Akad rahan dengan murabahah itu berbeda. Cari data, di sini pilih Siti Romlah. Oke, lalu di sini klik edit. Nah, semisal besar penuhnya di juta, lalu enter. Nah, ini yang membedakan. Kalau tadi yang murabahah ketika di enter dia otomatis akan langsung berpindah kursornya ke besaran margin. Kalau untuk yang rahan itu tidak, karena untuk margin untuk rahan margin tapi biaya pemeliharaan barang yang digadekan. Selanjutnya isi satu, jangka waktu. Nah, nanti silahkan diisi di sini estimasi biaya pemeliharaannya itu berapa per bulan gitu. Semisal per bulan itu 45.000 semisal, silahkan diisi. Nah, seperti ini, lalu klik bulanan. Nah, seperti ini, maka otomatis tagihannya adalah 300.000 setiap bulannya. Apabila ada agunan silahkan diisi dengan nilainya berapa, kalau tidak ada langsung klik simpan. Oke, lalu simpan lagi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buatkan kartu angsuran terlebih dahulu. Klik del, kita hapus kartu lama bawaan dari program. Oke, selanjutnya preview kartu, lalu preview. Akan muncul tagihan yang harus dibayar setiap bulan adalah 300 jasa 40.000, mengikuti jumlah total 400. Nah, transaksi pencairan itu tetap di map merah, pilih yang nomor 3 transaksi pencairan. Jadi untuk realisasi pembiayaan itu atas nama Siti Romlah pencairan rahan. Nah, di sini pilih satu nama Siti Romlah. Nah, kalau jadi dia hanya pencatatan saja, nanti dia di saat pembayaran angsuran lah munculnya. Selanjutnya kalau ada administrasi misal 50.000
5.000 matre misal 10.000, isikan lalu klik simpan. Pastikan apakah transaksi yang pencairan kita tadi tersebut beranya ceknya di mana. Merah tetap pilih transaksi biaya. Nah, di sini dia datanya sudah muncul pencairan kita. Harusnya adalah pencairan rahannya. Oke, masing-masing anggota ada dua ini sama di jumlah ini. Cek tanggungan kewajibannya dan berapa jumlah nominal saldo tabungannya. Caranya di menu kasir pilih anggota. Nah, di sini akan muncul simpanan pokok 1 juta, lalu simpan. Lalu selesai, lalu klik preview. Jadi total simpanan sukarela ada 26 juta, pokok 1 juta, dan wajib 50.000 rupiah. Yang sehingganya ketika nanti anggota tersebut memutuskan untuk resign, maka dari koperasi juga akan lebih mudah cross checknya. Total simpanan 27 juta sekian, 27.50.000, total pinjaman ada 3450. Nah, inilah nanti yang tinggal diserahkan. Semisal 27 dikurangi 3450 kewajibannya, maka sisanya itulah yang harus diserahkan ke anggota, seperti itu. Jadi koperasi akan lebih mudah mengontrolnya. Selisih pengembalian di sini pun akan muncul, totalnya 23.600.000 rupiah. Nah, jadi lebih mudah ya nanti. Oke, selesai, keluar kita. Selanjutnya kita cek di laporan keuangannya. Nah, di sini kita cek laporan keuangannya. Di sini ada neraca saldo yang seperti biasanya masih tetap tidak ada perubahan. Nah, seperti ini munculnya. Kasbo kasir 27 juta, piutang murabah, pinjaman rahan semuanya muncul, pokok, wajib, pendapatan matre, dan pendapatan operasional lain. Seperti ini. Lalu yang membedakan di mana? Yang ini dia, neraca nomor 2 tahun 2024. Nah, klik preview. Ini hasilnya seperti ini tampilannya. Inilah tampilan laporan posisi keuangan Permenkop nomor 2 tahun 2024. Jadi ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Tapi untuk jenis semua laporan keuangan di sini tidak ada perubahan, tapi ada penambahan fitur baru. Untuk ketersediaan neraca nomor 2 tahun 2024 ada tambahan lagi laba rugi yang dari Permenkop nomor 2 tahun 2024. Kita lihat seperti apa ya. Nah, ini seperti ini.
tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja ketika mau print out laporan, sesuaikan dengan kebutuhannya. Ketika nanti dibutuhkan laporan ke dinas koperasi, maka nanti biasanya dari pihak dinas koperasi akan meminta laporan keuangan menggunakan Permenkop nomor 2 tahun 2024 atau neraca permen nomor 12 gitu, sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu tahunan juga sama tampilan seperti tadi, cuman yang membedakan nanti kalau tahunan itu ada laba rugi akumulasi dari awal tahun sampai akhir tahun muncul di datanya. Ada perubahan modal di kelompok simpanan pokok, ada nominal 2 juta, yaitu dari simpanan pokok Ridwan sama simpanan pokok Siti Romlah senilai 1 juta. Nah, di sini simpanan wajib ada 100.000. Jadi saldo Desember tahun berjalan itu ada nominalnya 100.000, itu 50.000 kali 2 tadi. Sedangkan SHU maka di sini akan muncul nilai sisa 35.000 rupiah. Nah, ini 35.000 ini bersumber dari tadi pencairan Siti Romlah, itu ada membayar biaya administrasi 25.000 dan materai 10.000, maka total 25 ditambah 10 nominalnya 35.000. Jika nanti sudah ada cadangan umum saldonya, maka semuanya akan muncul di kelompoknya masing-masing, cadangan resiko dan ikutan lainnya. Nah, ekuitas lain hanya simpanan khusus ya, untuk simpanan anggota pokok khusus itu nanti dia akan muncul di kelompok. Oke, selanjutnya laporan arus kas nomor 2 tahun 2024. Nah, di sini ada yang review standar, itu yang seperti yang tahun 2024, lalu preview tahunan. Nah, kalau tahunan dengan yang preview kas ini bedanya, kalau preview kas nomor 2 tahun 2024 ini adalah per bulan, periode bulan ini, tapi kalau tahunan adalah dari mulai awal tahun sampai akhir tahun. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau yang lama itu masih tetap tidak berubah, preview kas standar. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang terbaru itu seperti ini. Kalau yang terbaru dan versi tahunan itu seperti ini, preview tahunan. Nah, ini ada saldo awal, saldo akhir, kenaikan dan penurunan.
real. Nah, seperti ini yang dipegang oleh teller. Selanjutnya exit. Jika ada perubahan laba rugi bulanan. Nah, ini dia yang versi di bulan 35.000, total pendapatan 35 dan dikurangi biaya administrasi dan umum 350, maka di sini laba sebelum zakat atau laba rugi bersihnya itu minus 315. Karena apa? Karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, seperti itu. Kita cek laba rugi nomor 2 tahun 2024, lalu klik preview. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sisa hasil usaha bruto itu minus 350.000, ini adalah keluar. Nah, sisanya adalah sekian, sama dengan data di laba rugi yang awal tadi. Oke, untuk menghapus data seperti apa Pak ketika tadi yang ditransaksikan semisal salah? Nah, maka caranya sama seperti yang awal tadi. Caranya klik seperti ini, lalu klik hapus, yes. Setelah terblok hijau baru klik back. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cek lagi, pasti sudah tidak muncul lagi datanya. Nah, seperti ini, baru silahkan ditransaksikan ulang. Oke, seperti itu dari awal ke akhir proses penginputan data simpanan, pinjaman sampai ke laporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.